Nabi Musa itu kan tipikalnya senang, yang pertama agak temperamen, yang kedua itu senang mengomunikasikan sesuatu. Makanya ketika dengan Khidir alaihi salam itu senang, ya, kritisnya itu muncul kepada Nabi Muhammad ketika turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang ke-6 itu ketemu Nabi Musa, ditanya, Muhammad SAW dapat apa tadi? Sholat. Berapa waktu? 50. Kamu tahu nggak? Umat saya itu kekar-kekar besar-besar. Segitu aja nggak kuat, apalagi umat kamu yang kayak kita sekarang nih. Minta lagi diskon sama Allah katanya. Naik tuh, minta lagi. Singkatnya 9 kali naik. Setiap naik dikurangi 5. 9 kali 5 berapa? 45. 50 kurangi 45 berapa? 5. Turunlah 5. Sampai 5 pun Nabi Musa masih komennya begini. Minta lagi aja diskon. Kata Nabi, saya kurang enak lah, malu saya. Sudah diberikan yang paling pokok 5. Dan itu pun belum selesai. Dengan senyumnya kemudian, lihat ini indahnya. Setiap 5 itu Allah menetapkan, setiap satunya punya 10 nilai. Jadi kalau kita kerjakan 5 waktu dikali 10 berapa? 50. Itulah dahsyatnya umat Nabi Muhammad karena keutamaan nabinya. Walaupun 5 nilainya tetap setara dengan yang umat Nabi Musa 50 kali. Karena itu keutamaan Nabi Muhammad itu sangat luar biasa. Sampai nanti dipuji Allah oleh begitu tinggi. Sifatnya, rasanya di ujung surah At-Taubah itu. Akhlaknya di surah Al-Qalam itu. Dan karena kemuliaan ini kita dapat barakahnya. Percikan keberkahannya. Apa itu? Ketika Ramadan yang puasa-puasa lain standar. Puasanya umat Muhammad SAW, setiap puasanya itu pahalanya dilipat gandakan tak terbatas. Allah langsung menilai keikhlasan pada hambanya. Paling minimal kalikan 10 kali lipat lagi dari hari biasa. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Jadi kalau sekarang baca Quran sekarang ini, satu hurufnya berapa? Tahu dari mana? Ya, di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Setiap ada orang baca satu kitabullah dengan syarat dia mukmin, muslim, baca satu huruf dari kitabullah, dapat 10 kebaikan. Satu hurufnya 10, Bu, Pak. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Saya kalau ada papan tulis, saya turunkan ini pakai syarah ilmu arud. Itu dahsyat lagi. Arud itu menuliskan apa yang dikatakan, bukan menuliskan simbol yang ditunjukkan. Jadi kalau kita bilang alif, tulis alif. Dan alif itu kan ada 3 huruf, hamzah, lam, fa. Hamzah berapa huruf? Tulis lagi hamzah. Itu baca Quran kalau ikhlas, pahalanya berlipat. Paling standar satu hurufnya 10. Dan hampir nggak ada orang baca Quran cuman 1 huruf. Nun. Udah dulu 10 lumayan. Nggak ada. Pasti banyak itu. Dan Ramadan lebih meningkat lagi. Dan dikalikan 10 lagi, itu paling standarnya 1 huruf 100, Pak, Bu. Makanya Ramadan itu limpahan pahala. Rugi orang kalau nggak ibadah saat Ramadan itu. Nabi aja itu tadarusan Quran sekali khatam. Saat tahun meninggalnya 2 kali khatam untuk ngejar kemuliaan-kemuliaan, contoh bagi kita. Itu Ramadan. Jadi ini yang pertama menjadikan kita mesti sadar Ramadan beda dengan bulan biasa. Maka disampaikan oleh Nabi yang pertama ada pelipat gandaan pahala. Yang kedua ada perisai yang bisa menjauhkan kita dari setan. Yang ketiga, saya tutup mukadimahnya. Yang ketiga, hanya Ramadan yang siang malam melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siang malam. Kita kalau mau nyari ampunan itu bisa kapanpun minta ampun. Tapi ada waktu-waktu yang sangat strategis dan tempat-tempat yang sangat efektif mempercepat mengabulkan doa. Contoh waktu misal sepertiga malam. Itu cepat terkabul doa, hadisnya qudsi. Di antara azan dan iqamah. Waktu singkat di waktu Jumat, ada yang menafsirkan antara duduk khutbah 1 dan 2, ada yang menafsirkan waktu asar menjelang ke maghrib. Dan itu nanti sepeninggal Nabi ada di antara istri Nabi SAW memburu waktu singkat yang luar biasa ini untuk berdoa. Hafal doanya ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghdina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu dibiasakan di hari Jumat dibacakan. Ya, hafal nggak? Nah, nanti diputar lagi videonya ya, kan ini kita sampai ini lihat lagi. Ya, kembalikan. Ada yang sifatnya tempat. Mihrab itu mustajab. Makanya kenapa imam itu di mihrab? Karena mewakili makmum untuk berdoa. Karena itu pilih imam yang betul-betul paham fikih salat,
bagus bacaannya, dan ngerti fikih sholat supaya dia sebelum sholat melihat ke belakang. Itu bukan cuma merapatkan barisan, tidak, untuk melihat siapa yang sholat. Apakah tahan berdiri lama kalau dibacakan bacaan panjang, atau ada yang buru-buru. Lalu bacaannya apa yang sesuai untuk makmumnya, itu fikihnya. Karena itu tempatnya di mihrab, dan mihrab itu viral, tempat yang cepat mengabulkan doa. Maryam itu punya mihrab. Nabi Zakaria saat minta keturunan itu mohon kepada Allah di mihrabnya Maryam. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Cepat terkabul doa. Masjid cepat terkabul doa. Tapi Ramadan itu menggabungkan semuanya. Enggak usah tunggu sepertiga malam. Siangnya diampuni, malamnya diampuni. Apa dalilnya? Untuk malam lekat dengan ibadah qiyam namanya. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang mampu menghidupkan Ramadan di malam harinya. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, awas jangan salah ya. Ramadan itu satu paket ibadahnya. Bukan cuma puasa. Ramadan satu paket, ada paket siang, ada paket malam, dan gak ada paket hemat. Full. Ada siang, ada malam. Dan itu semua sama, cuman beda satu huruf. Hadisnya sama, ibadahnya juga diksinya sama, cuman beda sehuruf. Malamnya qiyam, siangnya siam. Awas ya, malamnya apa? Qiyam, siangnya apa? Siam. Cuman beda satu huruf. Dan itu satu paket. Jadi kalau Anda tertinggal, jangan Anda lah, jangan kita. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan semalam, misalnya qiyamnya, cuman siamnya, sah puasanya, benar sesuai rukun, sah. Cuman tidak sempurna keutamaan Ramadannya. Karena itu Allah mengatakan kalau sedang puasa, sempurnakan dengan ibadah malamnya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 187. Thumma atimmus siyama ilal lail. Muqaddimatul lail, maghribnya untuk puasa, lail atasnya untuk qiyam. Orang yang mampu menghidupkan ibadah malam, jangan salah ya, nanti kita mulai puasa, insya Allah yang pertama dimulai ibadah malam, qiyam, bukan siam. Jadi jangan terlampau soleh, puasanya nanti nunggu fajar. Malam itu qiyam. Nah qiyam ini ada potensi ampunan dosa Pak Bu. Jadi kalau kita manfaatkan ibadah ini dengan benar, misal ya, kita kan nggak tahu ajal nih. Tiba kemudian kita manfaatkan qiyam bangun, ditunaikan dengan benar, itu Masya Allah. Meninggal misal dalam sujud, itu jaminannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang benar ibadah qiyamnya, sampai detik itu, ditunaikan karena imannya, ikhlas karena Allah, saat bersamaan dia introspeksi diri, begitu dia tunaikan, misal dia meninggal, misal saja, semua dosa-dosa yang pernah dia tunaikan diampuni pada saat itu. Ma itu tanpa batas. Ma taqaddama min dzambi, ma semua yang pernah dia kerjakan dalam hidupnya. Karena itu viral. Sayyidah Aisyah itu pernah minta petunjuk pada Nabi di hadis Muslim. Bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau malamnya saya pengen ibadah dan qadar Allah bertepatan dengan malam Al-Qadar, apa yang saya minta? Itu sampai diajarkan oleh Nabi doanya, dan doanya sahih. Di At-Tirmidzi dikuatkan lagi dengan lebih lengkap redaksinya. Kata Nabi, kalau engkau bersamaan dengan itu malam hari bangun, bersamaan, faquli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti di hadis yang Muslim, Allahumma innaka afuwun, di At-Tirmidzi ada kata karimnya. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu malam Bu. Biasanya nunggu sepertiga malam, waktu sahar. Ya, jadi waktu sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Kalau subuh sekarang 4:08, itu kira-kira sahar tuh jam setengah 4 lah, ya 3:30 sampai jam 4 itu namanya sahar, bukan lail. Kalau lail dari ba'da isya sampai sahar. Sekarang isya setengah 8 misalnya, jam 8 tuh sampai setengah 4 namanya lail. Jelas ya? Lail tuh malam, jamaknya layali, turunannya lela, lili, lala itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam-malam gitu ya. Gitu. Nah itu waktu menjelang fajar setelah lail sahar, jamaknya ashar. Ashar itu disampaikan di Al-Quran, waktu terbaik untuk istighfar. Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang biasa istighfar berpeluang dapat ridho Allah dan disiapkan surga terbaik, melebihi kemewahan dunia. Itu ada di ayat ke-16, 17, 18.
Ya, dari ayat 15-nya, 16-nya, 17-nya adalah untuk yang saharnya, 16-nya itu kalimatnya. Ya, 16-nya yang dengan mengatakan Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat 17-nya as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar.